Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Memperhatikan kerusakan di negeri ini yang kian hari makin bertambah parah, khususnya dalam ranah penegakan hukum, sudah terpolusi oleh kepentingan politik praktis dan terkooptasi oleh rezim yang sedang berkuasa, sehingga lembaga penegakan hukum berubah makna, bukan lagi sebagai lembaga negara, melainkan menjadi instrumen pelaksana teknis kepentingan politik praktis rezim. Kerusakan tata kenegaraan ini sudah sedemikian fundamental, maka kami menyerukan kepada Majelis MPR untuk menggelar sidang istimewa meminta pertanggungjawaban Presiden atas penyelewengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap terbuka nomor 005-PST-5-PIS-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LSM Peace People Action Center tergabung dalam Rumah Kebenaran dan Kurung Baitul Haq setelah mempelajari berita yang dilansir oleh koran Tempo tanggal 1 Oktober 2022 mengenai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berupaya Anies Baswedan menjadikan tersangka korupsi. Sungguh menyentuh hati nurani kita sebagai rakyat Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Rencana jahat yang tidak Pancasilais diberitakan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri dalam acara gelar perkara internal memaksakan kehendaknya dirinya untuk menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka kasus pidana korupsi Formula E dengan cara menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Walaupun tidak ditemukan bukti yang mengarah adanya korupsi, namun tetap menarget Anies Baswedan harus segera ditetapkan sebelum dicalonkan menjadi kandidat presiden oleh para partai pengusungnya. Melihat niat jahat yang diperlihatkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri tersebut, LSM Peace memberikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa perilaku buruk Ketua KPK itu diduga tidak berdiri sendiri sebagai personal, melainkan setelah merupakan bagian dari skenario besar politik rezim yang telah disiapkan untuk rekayasa Pilpres 2024. Sasarannya adalah menjegal calon presiden potensial akan dikriminalisasi dengan cara dicarikan dalih hukum untuk memenjarakan yang bersangkutan. 2. Bahwa dugaan skenario jahat sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, melihat serangan beruntun ditujukan untuk menjatuhkan Anies Baswedan sejak menjabat gubernur sampai sekarang secara membabi buta, tidak masuk akal. Yang terakhir, mengangkat Formula E yang telah dilaksanakan dengan sukses dikorek-korek kesalahannya secara mengada-ada. 3. Bahwa skenario jahat Pilpres 2024 ini sudah banyak disinyalir oleh tokoh nasional yang kredibel, antara lain mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan lainnya. 4. Mendesak Majelis Ulama Indonesia MUI untuk mengeluarkan fatwa agar rezim kekuasaan saat ini menghentikan perilaku kriminalisasi putra terbaik bangsa dengan menggunakan lembaga KPK, kepolisian, dan kejaksaan. 5. Memperhatikan kerusakan di negeri ini yang kian hari makin bertambah parah, khususnya dalam ranah penegakan hukum, sudah terpolusi oleh kepentingan politik praktis dan terkooptasi oleh rezim yang sedang berkuasa, sehingga lembaga penegakan hukum berubah makna, bukan lagi sebagai lembaga negara, melainkan menjadi instrumen pelaksana teknis kepentingan politik praktis rezim. Kerusakan tata kenegaraan ini sudah sedemikian fundamental, maka kami menyerukan kepada Majelis
MPR untuk menggelar sidang istimewa meminta pertanggungjawaban Presiden atas penyelewengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Jakarta, 5 Oktober 2022, People Advance Center, ditandatangani Ahmad Syihab, Ketua Umum, dan Dodi Rudianto, Sekretaris Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah kebenaran.